A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Cepat kuburkan, Tita Andre setelah Yuda datang membawa cangkul di pundaknya. Sini, biar aku yang gali, ucap Baskoro. Ia langsung mengambil cangkul dari Yuda. Lekas ia gali tanah, persis sebelah jasad Lastri yang sudah hangus. Keringat bercucuran menetesi tiap jengkal tanah yang ia gali. Ketiga temannya hanya menonton. Hari semakin gelap, tidak ada pencahayaan dari gudang terbengkalai itu. Tian mencoba menghidupkan senter dari ponselnya untuk menerangi Baskoro. Bantuin, ucap Baskoro yang ngos-ngosan. Andre membuang putung rokoknya dengan asal. Ia bergantian dengan Baskoro untuk menggali lebih dalam lagi. Sedangkan Yuda terus mengedarkan sepasang bola matanya ke sekitar. Ia merasa ada hawa yang tidak biasa. Apa yang mereka lakukan saat itu seperti sedang diawasi oleh seseorang. Handoko enak bener. Udah kebagian yang pertama, kita dapat sisa. Sekarang dia di sana senang-senang. Di sini kita kesusahan. Keluh Tian, kesal bukan main. Betapa tidak, seharian mereka terus berada di gudang mengurusi jasad Lastri. Sudah, anggap saja kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Bukankah Handoko selama ini selalu menyokong kita jika bersenang-senang? Harusnya dia juga membagi malam pertamanya nanti dengan kita. Hahaha. Sahut Andre di dalam lubang selebar setengah meter itu sambil mencangkul tanah. Mana mau dia, kan si Handoko cinta mati sama si Jenny. Padahal kelakuan dia di luar. Kalau tahu keluarga si Jenny kelakuan anak Pak Kasmin, orang terkaya di daerah sini itu, ku jamin kelar hidupnya. Baskoro saling bersahutan. Tidak ada yang merasa bersalah di antara mereka. Apa yang sudah dilakukan pagi itu seakan hilang dari ingatan. Mereka menganggap remeh perbuatan keji mereka terhadap gadis polos tak berdosa yang meregang nyawa di dalam kobaran api. Buk. Andre tiba-tiba tersungkur jatuh, seolah ada yang menarik kakinya dari bawah. Ia yang tertawa paling keras sedari tadi seakan kehilangan nyali. Apa itu tadi? Matanya membulat. Kenapa? Baskoro menanyainya. Andre melamun. Pikirannya terus bertanya-tanya. Apa penyebabnya ia bisa tiba-tiba jatuh tersungkur? Bisa tiba-tiba jatuh tersungkur. Dre! Teriak Baskoro. Sesaat Andre lamunannya buyar. Ia menyudahi penggaliannya dan mulai naik ke atas, mengulurkan tangannya. Baskoro yang telah berada di atas menarik tangan temannya itu. Kaki Andre tertarik semakin keras hingga ia kembali jatuh ke bawah dengan posisi terduduk. Tian dan Yuda langsung berhamburan menengok ke bawah. Kenapa kamu menjatuhkan diri lagi ke bawah? Kamu mau ikut bersama gadis itu? Masih ingin menikmati tulangnya? Ledek Tian yang disertai gelak tawa dari Baskoro dan Yuda. Kurang ajar, berani sekali kalian meledekku. Cepat bantu aku naik, ujar Andre. Yuda dan Baskoro mengulurkan tangan memberi bantuan. Tiba-tiba ada yang mendorong tubuh mereka hingga ikut jatuh ke dalam bersama Andre.
Ketiganya langsung menatap tajam pada Tian yang tidak mengerti apapun. Hanya pria itu yang masih di atas. Apa? Tian mengerutkan keningnya. Kamu sengaja mendorong kita, tuduh Baskoro. Dorong? Sedari tadi aku hanya diam saja. Seenaknya menuduh. Udah, cepat bantu kami naik, titah Andre. Mereka satu persatu mulai naik ke atas. Sekarang bersiap mengumpulkan tulang itu dan menguburnya ke dalam tanah yang mereka sudah gali. Kini Yudala yang bertugas menimbun tanah itu. Tak lupa mereka memadati gundukan tanah agar tidak terlalu mencolok saat ada yang datang suatu saat ke gedung tersebut. Beberapa ban juga ditumpukkan di atasnya. Semua pekerjaan telah selesai, tidak ada yang tertinggal. Mereka semua kembali pulang ke rumah masing-masing. Tak sadar kepulangan mereka diikuti oleh sosok arwah. Husna ketakutan setengah mati. Teriakannya didengar oleh beberapa orang penghuni di kamar sebelah yang mencoba menenangkan ia yang masih duduk di atas sajadah. Ada apa, Hus? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Serunya mengelus dada sembari mengatur nafas. Seorang temannya memberikan segelas air untuk Husna minum, tapi ia hanya menekuknya sedikit saja. Kamu kenapa? Tanya temannya lagi. Husna menggelengkan kepalanya karena masih syok. Ya Allah, apa mungkin hanya halusinasiku saja? Gumamnya. Apa temanmu sudah kembali? Pertanyaan itu membuat Husna kembali mengingat Lastri yang harus ia cari. Belum. Aku tidak tahu dia kemana. Bantu aku mencarinya sekitar sini ya. Perasaanku gak tenang, ucap Husna. Husna melipat mukenanya dan pergi bersama temannya mencari Lastri. Mereka menanyai satu persatu warga yang mereka lewati sambil menyebut ciri-ciri Lastri. Semua tidak ada yang tahu dengan temannya itu. Penat sudah. Usahanya tak membuahkan hasil sama sekali. Ia menyerah dan balik ke kosan. Langkahnya gontai saat melihat tas jinjing besar berisi pakaian Lastri di sudut kamar. Kemana kamu, Lastri? Seru batinnya. Mungkin temanmu pergi dengan seseorang. Kan banyak kasus-kasus begitu. Alasan dia dari kampung ingin bekerja. Nyatanya mencari kebebasan di luar sana. Celetuk teman Husna yang ikut mencari Lastri tadi. Lastri bukanlah gadis seperti itu. Dia sangat menjaga marwahnya sebagai perempuan. Bela Husna sambil membayangkan sosok Lastri. Iya, tapi kemana dia? Kita sudah nyari dia kemana-mana. Aku ingin melaporkan kasus hilangnya Lastri pada Pak RT setempat. Gimana menurutmu? Bilang saja dulu pada ibu kos. Jangan suka mengambil keputusan sendiri. Husna meraup wajahnya dan satu tangan berkacak di pinggang. Ia tak bisa berpikir dengan tenang sebelum menemukan Lastri. Jika dia diculik bagaimana? Apa yang akan ia katakan pada kedua orang tua Lastri yang menitipkan anaknya? Mau ditelepon juga tidak bisa. Lastri tidak mempunyai ponsel. Keluarganya di sana bukanlah keluarga senang, melainkan serba kekurangan. Justru kepergian Lastri ke kota untuk mengubah nasib keluarganya. Di dalam kalutnya pikiran, Husna menarik tangan temannya untuk menemui pemilik kos. Dia ingin meminta pendapat soal Lastri. Saat ingin mengetuk pintu rumah pemilik kos yang bersebelahan dengan rumah kos yang ditempati Husna, tak sengaja pandangannya beralih pada Baskoro yang pakaiannya acak-acakan. Pria itu baru saja pulang.
tapi ia menyelinap masuk ke bagian belakang rumah. "Ada apa?" tanya teman Husna. "Entahlah, aku kok merasa aneh lihat Baskoro. Berandal itu. Udah, jangan diliatin, cepat masuk." Husna segera masuk ke dalam. Setelah seorang wanita bertubuh gempal, ia panggil keluar. Wanita dengan sorot mata tajam itu menatap Husna dan temannya bergantian, seolah ingin menerkam mangsa. "Ada masalah apa? Apa ada sesuatu yang kalian rusaki?" tuduh pemilik kos itu. "Tidak, Bu Ani. Kami kesini ingin mengadukan bahwa teman Husna dari kampung menghilang," jawab teman Husna. "Siapa namanya?" "Lastri, Bu. Dia harusnya ke pabrik tadi pagi untuk melamar pekerjaan. Tapi aku nggak tahu ya kemana. Sampai sekarang belum kembali. Barang-barangnya masih ada di kamarku. Cuma map berisi surat perlengkapan untuk melamar kerja yang ia bawa bersama," sahut Husna. "Kenapa tidak telepon?" "Dia tidak mempunyai ponsel, Bu. Aku sangat mencemaskan dirinya. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang melihat keberadaan dia terakhir kalinya," ucap Husna semakin cemas. "Paling pergi bersama om-om," sanggah wanita itu sambil memonyongkan bibirnya yang merah merona. "Gak mungkin, Bu. Husna itu gadis baik-baik. Aku berencana akan melaporkan kehilangannya pada Pak RT," bantah Husna tak terima, sekaligus mengutarakan pendapatnya. "Ya sudah, terserah kalian. Asal jangan melibatkan saya," ucap orang yang dipanggil Bu Ani itu. Di sudut sana, Baskoro menggigil ketakutan setelah mendengar percakapan ibunya dengan penghuni kos yang mengaku telah kehilangan temannya. Ia yakin betul jika perempuan yang dimaksud oleh Husna adalah gadis yang ia dan teman-temannya perkosa. Belum sempat ia membersihkan diri, gegas Baskoro pergi lagi, ingin mengadukan pada teman-temannya. Baskoro, Tian, Andre dan juga Yuda berkumpul di pos keamanan tempat mereka biasa nongkrong. Suasana di sekitar tampak mencekam. Yang terdengar hanya suara binatang malam. Untuk penerangan hanya ada satu lampu jalan di tiang sebelah pos yang mereka duduki. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Hal biasa bagi pemuda pembuat masalah di sekitar itu untuk nongkrong di sana. Bahkan mereka bisa begadang sambil menenggak miras sampai dini hari. Latar belakang keluarga yang tak peduli dan juga anak broken home membuat mereka tak terkendali. Bahkan warga sekitar sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. "Kenapa kamu memanggil kami semua ke sini?" Andre yang bergaya petenteng mendekati Baskoro. Pemuda kurus itu baru saja datang. "Gawat, celakalah kita," ujar Baskoro panik. "Maksudmu?" Andre kembali bertanya. Sementara dua temannya yang lain saling beradu pandang. "Ternyata gadis yang kita bunuh itu adalah teman salah satu penghuni kos ibuku," jawab Baskoro mantap. "Siapa?" Yuda mulai curiga. Pikirannya mengarah pada satu nama, yaitu Husna. Pasalnya Husna sempat menanyakan ia tadi sore. "Itu gebetanmu yang kerja di pabrik dekat sini?" Benar saja, Yuda meneguk saliva. Ia mengingat soal tadi sore ketika tak sengaja bertemu Husna. Gadis itu sempat menanyakan seorang temannya pada Yuda yang tengah merasa harga dirinya terluka di depan sang gebetan perkara resleting celana. "Jadi, gadis itu yang dimaksud Husna?" Tatapan Yuda nanar. "Gadis mana? Kamu mengenalnya?"
Dia langsung mengalihkan pandangannya pada Yuda. Tidak, Husna sempat menanyakan seorang temannya padaku. Kalian serius? Mungkin maksudnya teman yang lain. Ah, jangan suka menarik kesimpulan seperti itu, ucap Tian. Aku serius. Aku belum budek sampai tidak bisa mendengar percakapan Husna dengan temannya pada ibuku. Ia menyebut ciri-ciri gadis yang persis sama dengan gadis yang kita nikmati tadi pagi. Baskoro meyakinkan semua temannya. Biarkan saja, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kita pelakunya. Lagian, mana mungkin bisa menemukan di mana jasad gadis itu? Hahaha, saut Andre sambil mengeluarkan sipo dari sakunya guna memantikan api kerokok yang sudah ada di mulutnya. Ia terlalu sangat percaya diri. Yuda sejenak termenung. Ia sebenarnya sangat gelisah. Di dalam keheningan ia mengalihkan pandangannya pada gudang terbengkalai di sana yang tampak menyeramkan. Ia langsung memalingkan wajah ke samping sambil memicingkan mata setelah melihat sosok di depan pintu gudang dengan rambut menjuntai ke bawah melambaikan tangan. Yud, Tian menyentuh pundak Yuda. Seketika Yuda langsung melompat kaget. Wajahnya sangat pucat. Tak ingin berlama-lama di sana, ia memilih pamit pulang duluan. Aku mau pulang dulu, katanya. Ah, lemah, ujar Andre menyoraki Yuda. Tinggallah 3 pemuda saja di sana. Mereka hening dengan pikiran masing-masing. Coba kita pastikan sekali lagi kalau tempat itu aman dari jangkauan orang-orang, saran Baskoro. Besok aja, aku ada kerjaan dikit malam ini, ujar Andre. Kerjaan apa? Baskoro mengernyit. Biasalah. Ayo Tian, ajak Andre pada Tian sambil merangkul pundaknya. Mereka berdua meninggalkan Baskoro yang terhenyak duduk dengan pikiran kalut. Bisa-bisa mereka semua santai, tak bisa berpikir ke depannya akan seperti apa. Bagaimana jika hilangnya gadis yang diperkosa itu sampai ke pihak polisi? Sudah tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Baskoro dan teman-temannya akan dimasukkan ke penjara. Orang tua mereka akan sangat malu. Tidak, gumam Baskoro yang takut dengan pikirannya sendiri. Ia pun berlari menyusul kedua temannya untuk pulang. Singkat cerita, sudah 1 hari Lastri menghilang tanpa jejak. Dengan terpaksa Husna atas saran dari Pak RT mendatangi polisi, meminta bantuan untuk mencari temannya. Dia didampingi langsung oleh Pak RT untuk memberi laporan atas kasus Lastri. Bahkan pihak polisi meminta Husna mengabari keluarga Lastri di kampung karena ditakutkan Lastri bisa saja ada di kampungnya. Dengan berat hati, meski batinnya menolak, karena ia yakin Lastri tidak ada di kampung, terpaksa ia menelpon ibunya terlebih dahulu agar bisa bicara dengan orang tua Lastri. Jantung gadis itu berdetak kencang saat benda pipih miliknya menempel di telinga, menunggu panggilan diangkat ibunya di seberang sana. Halo. Panggilan tersambung. Halo, Assalamualaikum, Bu, ucap Husna gugup. Waalaikumsalam. Ada apa, Nduk? Bu, bisa tolong antarkan ponsel ibu ke rumah orang tua Lastri. Husna mau bicara dengan mereka, Bu. Ada apa, Nak? Apa terjadi masalah? Selidik ibunya karena mendengar Husna seperti orang panik. Bu, gimana ya? Air mata Husna hampir jatuh.
Ia sangat takut membuat orang tua Lastri syok. Terlebih saat itu bapaknya Lastri sedang sakit keras. Apa yang akan terjadi jika ia mengatakan bahwa Lastri menghilang? Gimana apanya? Ibunya Husna juga ikut panik. Lastri menghilang, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Apa dia pergi dari kosanmu? Atau gimana sih, Hus? Suara ibu makin meninggi. Husna gak tahu, Bu. Husna sudah mencarinya kemana-mana. Bahkan saat ini Husna lagi berada di kantor polisi, membuat laporan atas hilangnya Lastri. Bahkan pihak polisi meminta Husna mengabari keluarga Lastri di kampung guna memastikan. Akhirnya air mata Husna tumpah. Ia tak kuasa menahan kecemasan yang melanda dari semalam. Kan Lastri pergi bersamamu, mana mungkin dia balik ke kampung? Ya Allah, di mana dia? Bu tahu anak itu sangat polos. Dia tak mungkin pergi tanpa alasan. Itu dia masalahnya, Bu. Sekarang Husna bingung harus bilang apa kepada ibu dan bapaknya. Bu, tolong Husna. Tangis Husna semakin menjadi. Biar nanti ibu bicara sama orang tuanya Lastri dulu ya. Nanti ibu telepon balik. Kamu tenang dulu. Jih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan antara anak dan ibu itu berakhir. Husna menyeka air matanya sambil meremas ponsel, menunggu kabar dari sang ibu. Gimana, Nak? Temanmu ada di kampung tidak? Tanya Pak RT. Husna menggelengkan kepalanya. Pak RT pun menghela napas. Mereka kembali duduk berhadapan dengan polisi. Kapan terakhir kamu bertemu dengannya? Tanya polisi kembali. Kemarin, Pak. Dia baru sehari tinggal di kosan bersama saya. Niatnya ingin melamar kerja di pabrik yang sama dengan saya. Pukul 7 pagi kami masih bersama. Dia mempersiapkan surat lamaran ke dalam map. Tapi karena teman saya sudah menunggu di luar, saya meninggalkan dia di kosan. Waktu itu dia tengah mandi. Tapi sebelumnya saya sudah memberi petunjuk jalan untuk mendatangi pabrik. Jawab Husna memberi penjelasan. Pakaian seperti apa yang dipakainya terakhir kali? Apa map yang ingin dibawanya untuk melamar pekerjaan masih ada di kosan Anda? Barang-barang miliknya apa masih ada? Dia memakai kemeja putih lengan panjang milik saya. Mapnya tidak ada di sana. Sementara barang-barang dia yang lain seperti baju dan tasnya masih di kosan. Apa mungkin dia diculik, Pak? Tanya Pak RT, serius. Kita harus menunggu kabar dari orang tuanya dulu. Tapi saya yakin dia diculik, Pak. Apalagi Lastri itu sangat polos. Dia baru pertama kali ke kota. Jadi tidak mungkin dia berani pulang kembali ke kampung sendirian. Jalanan di sini dia belum mengerti. Yang saya beritahu hanya jalan belakang pabrik agar dia cepat sampai. Ujar Husna bersikukuh. Apa? Pak RT mendelik ke arah Husna. Itu tempat nongkrong Andre dan gengnya yang suka buat onar. Sahut Pak RT lagi. Siapa itu Andre dan gengnya? Polisi mengarahkan pertanyaan pada Pak RT. Sementara Pak RT menjelaskan, ponsel Husna berdering nyaring. Ibunya menelpon kembali. Segera ia angkat. Halo Bu, gimana? Husna langsung menanyakan lebih dulu. Lastri tidak ada di sini. Bapaknya syok setelah tahu Lastri menghilang. Seru ibunya Husna di seberang sana.
disertai tangisan dari ibunya Lastri yang memanggil-manggil nama anaknya. Husna menggelengkan kepala saat polisi menatapnya, meminta jawaban atas keberadaan Lastri di sana. Polisi segera menaikkan kasus hilangnya Lastri untuk segera dilakukan penyidikan. Sudut pandang Lastri. Flashback. Bu, Lastri ikut Husna ke kota ya. Pintaku pada ibu dengan hati-hati. Kota itu sangat kejam, nak. Kamu di sini saja sama ibu dan bapak. Saut bapak yang tengah berbaring di atas dipan rotan. Kan Lastri mau ngubah nasib kita, Bu. Lastri ingin membantu biaya pengobatan bapak juga. Iya, tujuanku ke kota agar menjadi tulang punggung keluarga. Selama bapak sakit, ibulah yang memenuhi kebutuhan rumah dan biaya pengobatan bapak. Ibu bekerja di ladang orang. Seharinya ia hanya diberi upah 35.000. Bila dikaji sangat jauh dari kata cukup. Terkadang aku juga ikut membantu, meringankan beban ibu sambil berjualan kue di pasar milik bibiku. Rasanya aku sangat bersalah jika tidak bisa membanggakan keduanya. Apalagi aku anak sematawayang. Mengingat usiaku juga yang sudah beranjak dewasa. Mau sampai kapan aku bergantung pada kedua orang tuaku? Ibu diberi kepercayaan untuk memilikiku di usianya yang tidak muda lagi. Itu pun sudah mereka lakukan segala usaha. Sampai kadang orang mengira aku adalah cucu mereka. Wajar ibu dan bapak tidak mau jauh-jauh dariku. Bu, Lastri mohon boleh ya. Di sana Lastri kan kerja. Nanti kalau Lastri gajian, Lastri kirimkan semua uang biar ibu tidak bekerja lagi di ladang. Lastri, kamu itu anak satu-satunya bapak dan ibu. Kamu tidak perlu memberikan kami uang. Cukup melihatmu tersenyum. Itu sudah membuat kami sangat bahagia, nak. Ucap ibu sambil meremas jemariku. Tapi Lastri ingin berbakti, Bu. Lastri ingin kita tidak dipandang sebelah mata lagi. Lastri sedih jika lihat ibu bekerja. Kadang ibu rela dimarahi demi upah tak seberapa. Giliran ibu dan bapak sekarang beristirahat. Mendoakan agar Lastri sehat, bisa sukses. Aku memelas agar ibu iba. Piye, Pak? Ibu mengalihkan tatapannya pada bapak, meminta persetujuan bapak. Aku beranjak bangkit menuju bapak. Kuciumi tangan tuanya yang sudah keriput. Tangan yang dulu selalu mengusap kepalaku lembut. Tangan yang dulu selalu merangkul hangat. Tangan itu sekarang tak kuat lagi untuk bergerak. Sudah setahun lebih bapak lumpuh gara-gara jatuh dari bangunan. Disusul penyakit lain yang datang bergantian tanpa enggan pergi. Meski mempunyai kartu miskin untuk berobat, itu tetap tidak mengurangi biaya yang harus kami keluarkan. Apalagi menebus obat yang harus kami lakukan sendirian tanpa ditanggung pihak rumah sakit. Pak, Lastri ingin lihat bapak bisa berjalan lagi. Lastri ingin mengubah gubuk kita ini menjadi rumah berbatu, bukan bilik bambu lagi, biar bapak dan ibu nyaman. Aku berusaha semampuku agar bapak luluh. Papa takut kamu kenapa-napa, Lastri. Bapak tampaknya masih agak berat. Pak, Lastri kesanakan barang Husna. Rumah ibunya dekat sini. Kalau bapak dan ibu ingin mengabari Lastri di kota nanti, boleh ya, Pak? Lastri mohon. Aku mengatup kedua tangan di hadapan bapak. Kulihat bapak menghela napas
Ia menatapku sendu. Tangannya bergetar, seolah ingin ku genggam lagi. Kuraih tangan bapak, kemudian ku ciumi lagi. Tapi kamu janji, jangan tinggalkan sholat. Jangan dendam pada orang yang menyakitimu. Tetap jadi Sulastri anak solehah bapak dan ibu. Pesan bapak. Mataku langsung berbinar. Itu artinya bapak memberi izin. Tapi ongkos untukmu pergi ke kota dari mana, Nduk? Tanya ibu. Lastri punya tabungan, Bu. Itu akan Lastri jadikan pegangan di sana nanti. Apalagi tinggal di kos. Sudah pasti Lastri ikut membayarnya bersama Husna. Tapi Lastri akan tinggalkan sedikit buat ibu ya. Aku sangat bersemangat. Nggak usah. Untuk kamu saja. Kamu kan harus makan juga. Mau ibu bawakan apa besok, Nak, untuk bekalmu di sana? Tanya ibu dengan raut wajah sedihnya. Gak usah repot-repot, Bu. Doakan saja Lastri selamat sampai tujuan. Cepat diterima kerja dan sehat selalu, kataku. Ya sudah, sekarang kita sholat isya dulu yuk. Baru setelah itu kita makan, ucap ibu. Aku mengangguk, menyusul ibu yang lebih dulu beranjak. Kutinggalkan bapak sambil berlalu ke kamar mandi, hendak mengambil wudhu. Tapi di ambang pintu dapur yang menghubungkan ke kamar mandi itu, kulihat ibu menunduk. Tangisnya pecah tak tertahankan. Kudekati ibu, melingkarkan tanganku ke perutnya dari belakang. Ibu kenapa nangis? Lastri pergi bukan untuk selamanya, kataku yang mengerti penyebab ibu menangis. Hati ibu begitu berat melepasmu, Lastri. Ibu takut kamu meninggalkan kami di sini. Selama ini hanya kamu satu-satunya harta, sekaligus penyemangat hidup kami, Nak. Isak ibu. Kulepas pelukanku dari ibu dan beralih menghadapnya langsung. Bulir bening yang menyeruak dari pelupuk matanya kuusap perlahan. Aku juga bakalan rindu sekali dengan kedua orang tuaku. Tapi ini kulakukan demi membahagiakan mereka juga nanti. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.